kembali lagi bersama Kak Verina, ada Kak Krista, dan Kak Nova. Sekarang siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan? Ayo, sekarang adik-adik di rumah, ayo kita sama-sama memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, adik-adik di rumah sudah siapkan Alkitab supaya nanti kita bisa sama-sama baca firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Krista. Sekarang kita nyanyi sama-sama lagu I Love You Jesus. Biar kita lanjutkan ibadah kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberkati kami, anak-anak sekolah minggu HKI di rumah kami masing-masing ya Bapak. Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Berkatilah ibadah kami Bapak dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Bapak, kami serahkan ibadah kami ini hanya beralaskan nama-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, biar kita tambah semangat untuk memuji Tuhan, kita angkat satu lagu pujian kita dalam nama Yesus. Semuanya bagi berdiri ya. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Krista, kita akan mengangkat satu lagu pujian yang mengatakan lingkupiku. Now
kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu hingga sampai saat ini Bapak. Kami anak-anak-Mu sekolah minggu HK Palangkaraya masih dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu kami Bapak, biarpun kami melaksanakannya di rumah. Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapak. Kiranya firman-Mu itu dapat berakar, bertumbuh bagi hidup kami. Bapak yang baik, Engkau tahu Bapak, kami adalah anak-anak-Mu yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kiranya Kau ampunkan itu agar tidak terhalang anugerah yang akan Kau limpahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya Pak, amin. Adik-adik, nah sebelum pembacaan firman Tuhan, kakak minta adik-adik yang ada di rumah ambil Alkitabnya, kita sama-sama buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal 1 ayat yang kelima. Udah dapat semua kan dari kitab Amsal 1 ayat yang kelima. Kakak akan bacakan dari sini, adik-adik yang ada di rumah boleh mengikutinya di rumah ya. Kitab Amsal 1 ayat yang kelima dengan perikop tujuan Amsal ini. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amin. Sekian firman Tuhan. Adik-adik, tema kita di minggu kedua setelah Trinitatis minggu ini yaitu tentang anak bijak. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ada yang pernah dengar nggak kisah semut dan belalang? Pastinya udah ada yang pernah dengar kan? Nah, kakak akan menampilkan satu video yang berkisah tentang semut dan belalang. Sama-sama kita saksikan videonya ya. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalalaku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya, dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu. Kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah, nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya.
Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. La la la. Aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku dan aku tak tahu lagi kata-katanya. La, 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 Saat la, itu la, seekor la, tupai la, mengeluarkan la, kepalanya la, dari la, pohon. la, la, la. Cukup, cukup. Tolong hentikan. Pergi dan bernyanyilah di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya, musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan. Perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya. Dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu.
Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia. Nah, tadi kita udah sama-sama menyaksikan videonya kan? Nah, kakak mau nanya nih buat adik-adik yang ada di rumah. Makna apa sih yang dapat kita ambil dari kisah semut dan belalang tadi? Ya, makna yang dapat kita ambil itu adalah menjadi anak yang bijak. Nah, pasti adik-adik bertanya di rumah, Kak, bagaimana sih caranya menjadi anak yang bijak? Nah, caranya gampang aja adik-adik. Kita cukup memperhatikan apa yang dilakukan si semut. Dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masa-masa yang akan datang dan masa-masa yang akan dihadapinya di masa depan. Tidak seperti si belalang yang hidupnya dengan bermalas-malasan. Adik-adik, anak yang bijak hidupnya rajin dan bergiat sejak kita usia anak-anak. Baik giat dalam hal belajar, berdoa, dan membantu orang tua seperti membantu orang tua melakukan pekerjaan di rumah, mengerjakan tugas sekolah, dan menolong teman adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh anak yang bijak. Nah, adik-adik, dengan begitu kita dapat mempersiapkan diri kita untuk menghadapi masa depan kita yang akan datang, sehingga kita dapat berhasil dan dapat berguna bagi sesama kita. Nah, adik-adik, anak yang hidup sederhana dan suka menabung juga adalah salah satu ciri-ciri dari anak yang bijak. Misalnya nih, adik-adik yang ada di rumah dapat uang jajan dari orang tua. Kita tidak boleh menghabiskannya semua. Kita dapat menabung uang jajan tersebut dan kita juga dapat menyumbangkannya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Misalnya kepada pemulung yang ada di jalan, kita dapat memberikan sedekah kepada mereka. Adik-adik, anak yang bijak juga dapat diperlihatkan dari cara kita memperlakukan alam. Misalnya dengan cara kita menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita dan yang ada di halaman rumah kita. Karena menjaga kelestarian alam adalah perintah dari Allah. Nah, adik-adik, misalnya nih, jika lingkungan di sekitar kita bersih, terbebas dari sampah, tanpa adanya polusi, maka hidup kita akan terhindar dari berbagai penyakit, terhindar dari banjir, kabut asap, dan bencana alam lainnya. Nah, adik-adik, anak yang bijak biasanya memperlakukan alam dengan cara mengurangi pemakaian plastik, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak membuang sampah ke sungai atau ke dalam selokan air. Nah, coba adik-adik bayangkan, kalau adik-adik yang ada di rumah membuang sampah yang ada, misalnya nih, adik-adik membuang sampah, tapi adik-adik membuangnya ke sungai, ke selokan air. Lama-kelamaan, sampah yang adik-adik buang itu pasti akan tersumbat dan air tidak dapat mengalir, sehingga jika terjadi hujan, maka akan terjadi banjir. Nah, jika banjir sudah terjadi, akan timbul banyak penyakit. Oleh karenanya, anak yang bijak selalu menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kebersihan diri sendiri. Nah, menjaga kebersihan diri sendiri, kita dapat melakukannya dengan cara rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Seperti yang ada pada gambar ini, cara-cara dan langkah-langkah mencuci tangan yang baik. Jadi, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita untuk menjadi anak yang bijak. Pasti semuanya mau jadi anak yang bijak kan? Nah, untuk menjadi anak yang bijak, kita harus rajin belajar, rajin bekerja, dan rajin membantu orang tua serta mendengarkan nasihat
orang tua dan nasihat dari orang yang lebih dewasa daripada kita. Serta kita juga harus rajin membaca firman Tuhan. Seperti yang dilakukan semut tadi, dia hidupnya rajin bekerja dan bekerja dengan keras. Sekian firman Tuhan. Amin. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang masih dapat kami dengarkan di minggu pagi ini. Bapa yang baik, kiranya firman-Mu itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, biarlah kami menjadi anak yang bijak seturut kehendak-Mu Bapa, dan melakukan apa yang baik demi kerajaan-Mu. Bapa yang baik, Engkau tahu banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kiranya Engkau yang mengampunkan itu agar tidak terhalang anugerah yang akan Kau limpahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya Pak. Amin. Oke adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah kita